Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengetahuan ring piston pada motor 4 tak ya. Untuk para senior mohon izin apabila nantinya ada kesalahan dalam penyampaian. Intinya ini saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Oke. Untuk kali ini di depan saya udah ada piston kit ya, yang di dalamnya udah ada piston, ring, komplit dengan pen piston sama klip pistonnya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana membedakan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 serta kenapa tidak boleh tertukar apabila posisinya dibalik. Oke, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, ini pengenalan ring piston pada motor 4 tak ya. Ada 5 bagian. Pertama, ring kompresi pertama ya ini ya. Dia warnanya lebih putih ya kan, atau seperti stainless. Yang kedua, ring kompresi kedua warnanya agak gelap. Dan yang ketiga, ring set oli ya, terdiri dari ring satu ring bergelombang, ini bakal pasang di tengah, dan 2 set ring tipis yang bakal mengimpit atau bakal mengimpit nih di bagian tengah-tengah ini ya. Untuk pemasangannya kanan kiri, di tengah ada ring oli bergelombang. Oke teman-teman, penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membedakan ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Ring kompresi pertama, kalau ring pistonnya baru sudah pasti terlihat ya. Ciri-cirinya pertama, ring berwarna putih atau stainless. Kalau ring kompresi kedua ini berwarna hitam ya. Terus kedua, ciri-ciri kedua dari segi bentuk, ini kalau ring kompresi pertama selain warnanya agak mencolok putih, kita raba bagian sisi kanan dan kirinya ini tumpul ya. Kita raba bagian sininya ini tumpul. Sedangkan ring kompresi kedua dilihat dari warnanya hitam. Tapi kalau misalkan di raba ini dari sudut-sudut ini ya, ini tajam ya teman-teman, tidak seperti ring kompresi yang pertama. Itu ciri-ciri yang paling mencolok dan paling bisa dimengerti dan paham. Mudah-mudahan paham ya. Kenapa ring piston kompresi pertama dibuat seperti ini, agak tumpul? Ini fungsinya untuk meredam bagian sudut panasnya ya, kompresinya. Ini teman-teman, ring kompresi pertama ini kalau diraba dia bentuknya seperti ini, oval atau tumpul ya. Pinggiran sininya nih ditumpul. Sedangkan ring kompresi kedua ini dominan tajam. Ini saya gambarkan tajam seperti ini ya. Kalau ring kompresi pertama ini fungsinya dia buat meredam panas. Ini kan otomatis di bagian sini kan ruang bakar ya, ada bensin ya kan, pencampuran bahan bakar bensin disambar sama api ya. Ini dia bahannya lebih kuat daripada bahan ini. Sama-sama kuat, cuman beda fungsi ya. Kalau ini buat kompresi pertama untuk yang menghadapi bagian panas, paling terpanas di sini ya. Dan untuk pemasangan ini tidak boleh tertukar. Oke, lanjut untuk ring kompresi kedua.
Kalau untuk ring kompresi kedua ini dibuat kanan kirinya itu tajam. Ini fungsinya ya teman-teman, ini lihat dari gambar, saya gambarkan seperti ini. Ini fungsinya kalau misalkan ini dari bawah ini ring oli ya teman-teman, ini ring oli tipis ya kan. Nah, dua kan atas bawah. Nah, tengahnya ring bergelombang. Ini tadi ya. Kompresi kedua ini fungsinya apabila oli ini naik dari ini kan misal nih mesin ya, mesin ini oli naik, ini ibaratnya blok ya. Ini oli naik ya kan, ini oli naik keluar dari celah-celah bagian ring gelombang, dia tembus ke sini ya. Tembus ke sini, pas posisi piston dia turun, ini ring kompresi kedua dia yang menyapu bersih kanan celah-celah sininya. Jadi tidak ada kebocoran oli yang melalui celah-celah ring kompres kedua. Kalau misalkan ring kompres kedua itu sendiri dia bocor, rembes ataupun longgar, ini mengakibatkan dia ngebul. Yang biasa motor dilihat itu ngebul, olinya cepat habis, itu cirinya seperti itu. Ada ngebul putih ya, kayak motor 2 tak gitu. Ini ya tugasnya tuh menyapu bersih oli yang naik ataupun masuk ke ruang ring kompresi kedua ya. Pas lagi turun disapu bersih sama ring kompresi kedua. Sedangkan untuk pemasangan ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua itu tidak boleh tertukar. Misal tertukar nih ya teman-teman, ini bahannya sudah berbeda. Ini kalau tidak salah menggunakan bahan baja. Kalau misalkan ini ditaruh di depan, ring ini sifatnya ring dari bahan kompresi 2 ini sifatnya tidak bisa menahan terlalu panas, nanti mengakibatkan dia agak bengkok ataupun patah. Dan untuk ring kompresi pertama ya, kalau ditaruh di bagian celah ring kompresi kedua, ini misalnya ini ditukar ke sini. Nah, ring kompresi pertama ditaruh di tempat di celah ring kompresi kedua ini. Misal ditukar nih ya. Ini ring kompresi pertama. Ring kompresi pertama. Ini kompresi pertama, ini ring kompresi kedua. Misal ini ring kompresi pertama, kita tukar di posisi celah ring kompresi kedua di bagian sini teman-teman ya. Kita pasang di bagian tengah ya kan, komponen yang kedua. Itu dapat mengakibatkan, ini misal blok nih ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan oli dia naik ke atas ataupun masuk dari celah-celah ring oli itu sendiri, agar meminim gesekan dari blok sama piston itu dia tidak menyapu bersih pas dia langkahnya turun ataupun masuk, ataupun pistonnya masuk. Karena apa? Karena di bagian celah-celah ring olinya itu sendiri tidak tajam atau tidak pada fungsinya ya. Ini nantinya tidak menyapu bersih, bahkan olinya itu sendiri dia bisa naik ke bagian depan, tembus bagian depan, dan nantinya motor itu sendiri terjadi, pertama bisa jadi motor itu ngepos, keduanya motor itu bisa timbul asap putih dikarenakan oli yang naik ke atas, oli yang naik ke atas maupun piston yang sedang naik ke atas, pas waktu turun itu ring pistonnya sendiri tidak menyapu bersih ya, karena ini bukan fungsinya buat menyapu ya, ataupun buat membilas bagian oli yang naik ke atas. Nah, sedangkan kalau ring kompresi kedua ditaruh di atas, ini ring dari kompresi kedua ini tidak bisa menahan panasnya pembakaran yang dihasilkan oleh
ruang bakar ya, dan nantinya bakal bengkok ataupun patah. Seperti itu teman-teman. Untuk pemasangan tidak boleh tertukar ya antara ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Kalau untuk pemasangan ring oli-nya sendiri ini yang seperti ini bebas untuk pemasangannya, entah itu yang tipisnya itu dibolak-balik tidak masalah. Intinya bagian ring gelombangnya ini di tengah-tengah ya teman-teman, tidak boleh sama tidak boleh celahnya itu bertemu. Oke. Nah, terus untuk membedakan ring piston yang sudah kepake pas lagi bongkar seher, dia hanya pingin pas lagi bongkar mesin, tapi seher itu sendiri tidak diganti ya. Nah, kalau untuk membedakan ring piston yang udah terpakai di motor pas lagi dibongkar, ini sama kayak tadi. Untuk ciri-cirinya yang paling menonjol dari bagian luarnya ya, ini saya udah ada contoh ring piston yang bekas ya. Kalau dilihat dari warnanya ini hampir sama teman-teman, tuh warnanya hampir sama. Cuman yang membedakannya yaitu tadi di bagian luarnya. Untuk kompresi pertama kita raba, ini biasanya tidak tajam ataupun tumpul. Untuk ring kompresi kedua itu biasanya diraba tajam ya, agak tajam. Ini udah pasti ring kompresi kedua. Walaupun ini warnanya sama, tapi kita bisa mengetahuinya dengan cara merabanya. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sekalian video ini bisa dimengerti ya.